Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer 6 rak. Untuk keluhan dari freezer ini, di bagian rak atas ini tergolong kondisinya normal proses pembekuannya. Namun di bagian tengah serta rak bagian bawah ini cenderung lambat proses pembekuannya. Diperlukan waktu sekitar 2-3 hari baru bisa membeku seperti rak yang di atas. Nah, seperti ini kondisinya, dan untuk kerusakan seperti ini ada indikasi kebocoran freon atau mungkin sirkulasi freon yang tidak lancar. Sebenarnya raknya ini nampak terlihat membeku, namun diperlukan waktu 2-3 hari, dan itu sangat tidak menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan kerjakan di luar terlebih dahulu. Baik teman-teman, ini sudah saya keluarkan. Jadi proses pengerjaannya lebih enak dan leluasa. Kondisinya masih sama seperti semula. Rak bagian atas terlihat membeku, namun di bagian rak bawah ini tidak begitu membeku dengan sempurna. Oke, jadi untuk proses pengerjaannya kita harus cairkan dulu ya, biarkan meleleh saljunya ini, baru kita langsung melakukan perbaikan. Kita intip di bagian belakang. Di bagian belakang nampak terdapat kondensor eksternal. Lalu kita intip untuk dapur pacunya. Filter dryer saya rasakan terasa hangat. Mesin kompresor aktif bekerja. Untuk mesin kompresornya ini sudah pernah dilakukan pergantian nampaknya ya. Dan mesin kompresornya menggunakan Kibi 91C24GAXO yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke, seperti ini data yang saya peroleh. Kemudian saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya saat running. Untuk arusnya menunjukkan di 1,4 ampere. Untuk freezer 6 rak seharusnya kondisinya sudah normal ini ya, di arus 1,4. Namun pada kenyataannya seperti ini hasilnya tidak normal. Jadi permasalahannya apa ya? Ini sudah pernah dilakukan perbaikan, sudah pernah dilakukan pergantian mesin kompresor. Oke, kebetulan sudah terdapat ventil pengisian. Jadi saya bisa lakukan pengukuran berapa tekanan saat running ini. Tekanan freonnya berapa PSI. Oke, ternyata di bawah 0 PSI. Nah, seperti ini kondisinya ya. Untuk pipa balik sudah terasa dingin, sehingga kondisinya tidak maksimal. Saya cabut dulu sumbernya. Oke, jadi permasalahannya seperti itu. Filter dryer terasa hangat, tekanan freon di bawah 0 PSI, arusnya di 1,4. Wah, cukup besar ya. Oke. Setelah kondisi off, tekanan freonnya nampak normal.
Oke, langsung saja saya akan lakukan pengecekan. Seperti biasa, saya akan tambahkan sedikit pipa kapiler pada filter dryer. Kita akan buatkan lubang pada filter dryer ini untuk memastikan apakah ada banyak kandungan gas freon pada sistem. Oke, saya buatkan lubang terlebih dahulu. Ya, ini kandungan gas freon pada sistem sudah keluar. Dan saya tambahkan lagi biar lebih besar lubangnya ya. Oke, untuk kandungan gas freon nampak keluar dan kita harus kosongkan terlebih dahulu kandungan gas freon ini, baru nanti kita bisa pasangkan sedikit pipa kapiler. Nah, ini kandungan gas freonnya sudah keluar. Untuk kerusakan seperti ini ada indikasi kebocoran pada sistem atau mungkin sirkulasi freon yang tidak lancar. Banyak kemungkinannya ya. Atau mungkin karena mesin kompresor overhead, yaitu panas berlebih, bisa ya. Karena tadi arusnya cukup besar ya di 1,4, namun tekanan freonnya hanya di bawah 0 PSI. Oke, ini saya pasangkan sedikit pipa kapiler, kemudian saya lakukan pengelasan. Jadi pastikan kandungan gas freon sudah tidak ada, baru kita boleh melakukan proses pengelasan. Oke, untuk jalur pipa kapiler pembuangan sudah saya pasangkan pada filter dryer. Langkah selanjutnya saya akan memastikan apakah ada kebocoran pada sistem atau tidak. Saya gunakan metode vacuum body. Oke, saya berikan sumber. Perhatikan arusnya di 1,35 ampere. Wah, memang cukup besar ini ya ampernya pada mesin kompresor ini. Udara keluar pada jalur pembuangan. Nah, seperti ini, biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian saya akan gunakan metode vacuum body ini untuk melihat apakah ada kebocoran pada sistem. Ya. Pastikan keran manifold apabila kita tutup, jarum manifold akan turun, menandakan proses pemvakuuman berlangsung. Kita kencangkan sambungan-sambungannya ini, jangan sampai ada yang kendor. Kemudian saya siapkan cairan metil atau Tauzen, yang mana dari cairan ini nanti saya bisa menganalisa apakah ada kebocoran pada sistem atau tidak. Caranya saya pasang tutup metil ini, kemudian saya berikan cairan metil pada tutupnya ini sedikit. Pastikan gelembung udaranya ini sudah mulai mengecil ya. Nah, ini gelembung metilnya ini kita bisa lihat dari pola gelembungnya ini. Apabila tidak berhenti, artinya ada kebocoran ya. Oke, kita amati saja
Proses gelembungnya ini diperlukan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi selama 15 menit itu kita harus perhatikan gelembungnya ini apakah berhenti atau tidak ya. Oke, kita amati dulu ya selama kurang lebih 15 menit. Karena kunci jawabannya di sini di gelembungnya ini. Papa, ada di sana, Pak.
Baik teman-teman, setelah kurang lebih sekitar 15 menit ya, gelembung udara pada cairan metil ini sudah terlihat nampak berhenti. Untuk memastikan lagi, kita tambahkan sedikit cairan metil. Lalu kita lihat apakah gelembungnya ini sudah tidak ada ya, tidak ada. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan tidak ada kebocoran. Oke, selanjutnya untuk memastikan apakah ada kebuntuan pada sistem, cairan metil ini akan terhisap apabila kita cabut sumbernya. Oke, saya cabut dulu sumbernya ya. Lihat, cairan metil terhisap menandakan sirkulasi pada sistem ini tidak ada terjadi kebuntuan. Jadi sudah dipastikan tidak ada kebocoran, tidak ada kebuntuan pada sistem. Oke. Jadi permasalahannya dikarenakan mesin kompresor overhead. Jadi sirkulasi freon tidak lancar. Oke, setelah dirasa cukup, kita hidupkan kembali mesin kompresornya ini. Kita lanjut proses pemvakuman saja. Jadi waktu yang diperlukan cukup 15 menit, karena 15 menit yang tadi itu tetap kita hitung. Jadi totalnya kurang lebih 30 menit. Oke. Proses pemvakuman kurang lebih 30 menit berlangsung. Saat ini arusnya di 1,27 ampere. Ya, jadi kita pastikan sudah tidak ada udara yang keluar pada jalur pembuangan. Kemudian kita segel ujungnya ini. Kemudian kita lakukan pengelasan saja biar lebih mantap. Jadi untuk proses pemvakuman diperlukan waktu kurang lebih 30 menit ya. Untuk proses pengecekan apakah ada kebuntuan atau kebocoran, cukup diperlukan waktu sekitar 15 menit. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, intinya seperti itu. Dan dirasa kita sudah yakin, kita lanjut proses pemvakuman saja apabila tidak ada kebocoran. Saya siapkan refrigerant INEOS Floor R134 sebagai gas pendinginnya. Saya pasang keran freon. Kemudian kita akan lakukan proses pengisian freon. Dan ini saya pasang dulu keran freonnya pada kemasan kaleng yang masih belum terpakai. Oke, kemudian kita coblos. Lalu saya pasang selang manifold pada keran freon. Jangan lupa dikencangkan. Lalu kita buka keran freonnya. Secara otomatis freon akan menekan menuju selang manifold. Untuk proses pengisian jangan langsung dilakukan. Kita harus buang dulu kandungan udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, kita buang dulu kandungan udaranya. Lalu kita kencangkan kembali. Selanjutnya baru kita boleh melakukan proses pengisian freon. Oke, kita lakukan proses pengisian freon secara bertahap ya. Di tekanan
10 PSI atau paling maksimal di 12 PSI. Kita tambahkan freon pada sistem. Oke, saat ini di 0 PSI. Biar running terlebih dahulu, nanti kita tambahkan sedikit demi sedikit. Oke, seperti ini ya proses pengerjaannya. Arusnya di 1,32 ampere ya. Baik teman-teman, setelah dilakukan proses pengisian freon, saat ini tekanan di skala 9 PSI atau 10 PSI. Filter dryer sudah terasa hangat ya, mantap. Kemudian arusnya di sini sudah di 1,6 ampere. Wah, cukup besar ya. Tidak masalah ya, yang penting hasilnya bisa dingin maksimal. Lalu saya lepas selang manifold pada pentil pengisian. Lalu saya tutup kembali pentil pengisiannya ini sambil kita amankan. Oke, untuk proses pengisian freon saya rasa sudah cukup. Kondensor saya raba terasa panas. Kita intip dulu bagaimana kondisi sementara. Apakah sudah ada kemajuan ya pada proses pembekuannya. Rak paling atas nampak membeku. Di bagian tengah juga sudah membeku. Bagian bawah pun sama, sudah membeku. Hingga sampai paling dasar juga nampak membeku. Oke, untuk proses pembuktian kita lakukan pengetesan dalam beberapa hari ya. Oke, kita tinggal saja dulu. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana hasilnya. Saya raba di bagian kondensor terasa hangat, mantap, pertanda baik ini. Kemudian kita intip di bagian ruang freezer. Untuk rak yang bagian atas nampak sempurna. Pembekuannya betul-betul matang. Rak paling tengah juga nampak sempurna. Bagian bawah juga nampak sempurna. Hingga ke bagian rak di pintunya juga terlihat mantap. Jadi untuk proses perbaikan freezer 6 rak lemari pembeku ini sudah selesai dengan sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.